Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di tahun pelajaran ini. Pada pertemuan pertama di masa orientasi siswa SMA PGRI Swastika Loleba tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Simpson Reynold Franesio, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang menjadi tugas tambahan adalah sebagai proktor ujian nasional atau UNBK yang sekarang adik-adik kenal dengan nama Assessment Kompetensi Minimal yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus ini. Pada kesempatan ini Pak diberi tugas untuk membawakan materi mengenai literasi digital dan belajar secara online, kemudian manfaat dari IT bagi pelajar, yaitu Anda sekalian, dalam menghadapi asesmen kompetensi minimal nasional tahun ini. Baik, adik-adik sekalian, yang paling pertama kita harus mengetahui dulu pada materi ini, yaitu mengenai literasi digital. Apa sebenarnya literasi digital itu? Tentunya paling pertama kita harus ketahui dulu, yaitu pengertian daripada literasi digital itu sendiri. Apa sebenarnya literasi digital itu? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Saya rasa adik-adik sekalian memang sudah cakap dalam menggunakan media-media tersebut. Yang dimaksud media digital seperti handphone, laptop, atau alat komunikasi lainnya yang sudah dihubungkan dengan internet. Jadi misalnya laptop sudah dihubungkan internet, atau HP itu sudah ada pulsa datanya, sudah bisa browsing, dan adik-adik sekalian membaca via media-media itu yang disebut dengan literasi digital. Apa manfaat daripada literasi digital itu? Yang pertama, manfaat daripada literasi digital itu kegiatan mencari dan memahami informasi dapat membawa wawasan individu. Jadi setelah kita browsing menggunakan HP atau laptop, kita mencari informasi, misalnya informasi tentang kesehatan atau informasi tentang pembelajaran. Nah, di situ kita sudah bisa memperoleh manfaat daripada literasi digital itu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu lebih kritis dan berpikir. Ya, tentunya adik-adik sekalian, pada saat adik-adik membaca sesuatu yang baru via browsing, via internet, ya, biasanya menggunakan mesin Google, kita membaca, kita akan memperoleh informasi terbaru. Atau misalnya adik-adik punya aplikasi baca berita, berarti ada berita-berita terbaru, adik-adik sudah bisa membacanya, menambah wawasan, lalu adik-adik lebih berpikir kritis. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu. Ya, tentunya adik-adik pada saat membaca pasti ada kata-kata baru yang adik-adik tahu, bisa dibuka dalam kamus atau bisa dilihat dalam kamus online via Google atau terjemahan lain sebagainya. Nah, di situ adik-adik bisa bisa memperoleh istilah-istilah baru dan tahu apa sebenarnya istilah itu. Yang berikut, meningkatkan kemampuan verbal individu. Jadi kita punya nilai kemampuan individu itu terus meningkat ketika kita membaca via alat komunikasi digital, ya kita sebut dengan literasi digital. Yang berikut, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Ya, jadi pada saat kita sudah membrowsing, kita membaca, atau kita melakukan hal-hal via digital, itu ada membuat kita lebih fokus dan terus-menerus akan membaca, terus membaca, tentunya akan meningkatkan pengetahuan yang kita miliki. 6. Menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Nah, di sini pada saat kita sering membaca, ada pengetahuan baru, ada kata-kata yang baru, dan kita terbiasa mengikuti rangkaian kata yang kita baca via literasi digital ini, maka kita sendiri bisa merangkai kata setelah kita mengikuti apa yang mereka tulis. Jadi kita sendiri bisa menggunakan kata-kata sendiri, lalu kita rangkai dia untuk menjadi satu kalimat. Apa contoh-contoh daripada literasi digital? Ya, contoh-contoh ini adik-adik mungkin sudah pernah alami di lingkungan masyarakat. Di sekolah, apa contoh literasi digital di sekolah?
Ya, literasi digital itu komunikasi guru dengan atau teman menggunakan media sosial. Jadi chatting inbox dengan teman, WhatsApp dengan teman, atau chat, atau my chat dengan teman atau guru, ya itu sudah dikategorikan literasi daripada digital. Yang kedua, mengirim tugas lewat email atau WhatsApp atau inbox atau VFB, ya itu juga termasuk dalam literasi digital. Tiga, pembelajaran secara online, yakni lewat aplikasi atau web. Jadi misalnya dulu waktu kamu di SMP, Bapak Ibu guru sampaikan bahwa oh ya, kita harus Zoom meeting, pembelajaran misalnya pembelajaran pendidikan jasmani hari ini, Pak di lapangan aku melakukan Zoom meeting, maka adik-adik semua memegang perangkatnya berupa laptop atau handphone, bisa melakukan streaming bersama dengan Bapak atau Ibu guru. Yang berikut, di rumah, apa contoh literasi digital di rumah? Yang pertama, lakukan penelusuran menggunakan browser. Jadi kalau adik-adik sekalian menggunakan ini Google, browser Google atau Plaza atau Yahoo, terserah. Tapi sekarang lebih keren itu adik-adik biasa menggunakan browser Google yang mencari informasi apa saja yang kita inginkan. Kalau ada kesamaannya, tentu ada informasi yang adik inginkan di rumah itu pasti keluar. Misalnya pembelajaran, misalnya contohnya di sepak bola, adik-adik bilang, oh lapangan pertandingan sepak bola, maka adik-adik mengetik lapangan pertandingan sepak bola, maka akan muncul apa itu berupa ukurannya atau berupa gambarnya dan lain sebagainya. Yang berikut, mendengarkan musik lain streaming resmi. Ya, mendengarkan musik, tinggal adik-adik misalnya, ya contoh sekarang lagi tren Kapten Purek, ketik saja di YouTube, Kapten Purek, nah maka lagu-lagu Kapten Purek akan muncul di YouTube atau di Kapten Purek. Kemudian streaming, streaming ini adik-adik laki-laki yang suka menonton bola, sepak bola ini biasanya pada saat digital di rumah Anda terblokir, atau gelap, mulai sudah raba-raba handphone, mulai cari yang streaming, ya streaming. Oh iya. Yang berikut, melihat tutorial memasak internet, ya adik-adik perempuan yang suka memasak dan sebagainya, lihat kira-kira menu apa ya, menu ayam bumbu bale. Lihat di langkah-langkahnya apa saja yang bahan-bahan apa yang harus disiapkan adik-adik sekalian, bisa dilihat di situ. Yang berikut, menggunakan laptop sambung ke internet mengerjakan tugas. Nah, di rumah apabila guru memberikan tugas, adik-adik menggunakan laptop, lalu sambung ke internet mengerjakan tugas. Ya, tapi ingat, jangan sampai tugas makalah yang diberikan oleh guru, lalu kamu mulai download, ganti-ganti huruf, kemudian edit nama, lalu kembalikan ke Bapak Ibu guru tanpa membaca. Itu tidak boleh. Yang berikut, lingkungan masyarakat. Oh, apa literasi digital di lingkungan masyarakat? Yang pertama, menggunakan media internet menggalang dana atau donasi. Nah, baru-baru kita ini dilanda bencana, baik erupsi maupun banjir bandang. Kita lihat di FB, banyak mulai LSM menggalang dana, menggalang dana untuk membantu sesama kita yang tertimpa bencana. Yang berikut, menggunakan media sosial untuk promosi penjualan. Nah, di Leba ini kalau kamu buka itu FB, ya kita lihat RW Bumbu Bale, ada di situ mulai diposting. 5 menit lagi tersedia, hubungi nomor ABCD, nomor 00 sekian. Ya, kemudian ada promosi motor bekas. Ya, ini motor bekas tersedia. Hubungi nomor sekian-sekian. Itu bagian dari promosi penjualan dari media sosial, ya, dari media sosial. Yang begitu, memakai aplikasi meeting untuk rapat RT. Ya, sekarang situasi pandemi, jadi bukan di sekolah saja, tapi di lingkungan RT RW itu, Bapak RT supaya kita semua ada di rumah, maka Bapak RT RW bilang, sudah kita Zoom meeting saja. Bapak RT memberikan kode Zoom-nya, lalu semua masyarakatnya Zoom meeting, ya live langsung dari rumah masing-masing. Yang berikut, menggunakan grup media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Jadi di lingkungan masyarakat juga
literasi digital digunakan untuk media sosial, grup di media sosial menyebarkan informasi manfaatnya. Contohnya itu, yaitu menggunakan grup di media sosial menyebarkan informasi tepat dan kredibil. Jadi ada grup-grup sepak bola atau grup-grup ini grup-grup memasak atau grup-grup kelas. Kita menyebarkan informasi terbaru, informasi yang kita peroleh terbaru itu secara tepat kepada teman-teman sekalian. Yang berikut, skema pembelajaran jarak jauh. Nah, skema pembelajaran jarak jauh ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi siswa yang memiliki perangkat berupa handphone, laptop, dan lain sebagainya yang sudah tersambung ke internet. Siswa melakukan pembelajaran secara online atau daring penuh. Pada saat siswa melakukan pembelajaran secara online, maka siswa wajib memiliki perangkat, berupa HP, tablet, laptop, PC yang sudah disambungkan internet, atau misalnya handphone, itu dia wajib memiliki pulsa atau pulsa data, itu harus ada sehingga dia tersambung ke internet. Ya, kalau handphone juga bisa mengirimkan tugas via Messenger ya. Messenger ada mode gratis mungkin, tapi tidak lebih efektif. Sebaiknya handphone tersebut harus sudah memiliki pulsa data. Nah, kemudian membuka aplikasi yang sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran, misalnya WhatsApp, Google Form, atau media lainnya, atau Messenger dan lain sebagainya yang sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran. Biasanya di sekolah kita akan membuka grup WhatsApp untuk kelas, ya. Nanti di dalam grup WhatsApp kelas itu sudah disampaikan oleh guru mata pelajarannya bahwa kita menggunakan media ini untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Apabila situasi pandemi ini belum selesai, kita mengerjakan tugas dari rumah, berarti kita online penuh tuh. Nah, setelah membuka aplikasi sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran, kita membaca. Lalu misalnya guru tersebut mengirimi video pembelajaran, maka kita mengikuti materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Maksudnya guru mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian setelah mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran via media yang ditentukan. Jadi, apakah misalnya kita mendapat tugas dari WhatsApp, maka kita kembalikan via WhatsApp, atau mendapatkan tugas dari Google Form, maka kita kembalikan via Google Form juga. Itu tergantung pada guru mata pelajaran tersebut. Kemudian skema pembelajaran jarak jauh yang kedua, yaitu bagi siswa-siswa yang tidak memiliki perangkat berupa laptop, HP, atau tablet. Di sekolah kita ini kita sudah melakukan survei, sekitar 0,10% itu siswa belum memiliki handphone. Nah, apa yang mereka harus lakukan? Siswa melakukan pembelajaran dengan mengunjungi sekolah. Jadi mereka datang ke sekolah, mengunjungi sekolah, kemudian mereka menemui dan menerima tugas dari guru mata pelajaran sesuai dengan jadwal atau roster. Jadi biasanya di grup WhatsApp kelas itu roster sudah dikirimkan ke masing-masing grup. Tinggal saja misalnya kelas 10 bahasa, maka lihat saja roster hari Senin, Selasa, Rabu di kelas 10 bahasa. Kemudian bagi siswa yang tidak memiliki perangkat, mereka bisa mengunjungi hari yang bersangkutan sesuai dengan jadwal ke sekolah, menemui dan menerima tugas dari guru mata pelajaran. Jadi harus menemui guru mata pelajaran. Kalau datang diam-diam, duduk di lobi diam-diam, ya bagaimana mau dapat tugas? Nah, setelah menemui guru mata pelajaran, kemudian komunikasi dengan guru mata pelajaran, kemudian guru mata pelajaran akan memberikan materi atau tugas yang nantinya Anda bawa dan kerjakan di rumah. Ya. Setelah itu, setelah Anda mendapatkan tugas dari guru mata pelajaran, nah kemudian Anda harus perhatikan baik-baik dan membaca, mengikuti materi, mengikuti tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan wajib menyelesaikannya. Jangan terima tugas dari guru habis, malas terpanjang, jadi saya tidak mau kerja. Itu tidak boleh, harus dikerjakan. Kemudian bagaimana? Nah, mengumpulkan tugas-tugas tersebut,
kepada guru di sekolah. Jadi kamu yang tidak punya media, tidak punya perangkat, itu wajib membawa tugas-tugas tersebut kembali ke sekolah dan diserahkan pada guru mata pelajarannya. Ya, baik. Yang berikut adik-adik harus perlu pahami, ujian kita untuk tahun ini yang akan dilaksanakan bulan Agustus, yaitu asesmen kompetensi minimum atau minimal. Apa sebenarnya asesmen kompetensi minimal itu? Yang pertama kita harus lihat pengertian dan landasan daripada asesmen kompetensi minimal atau minimum itu sendiri. Asesmen kompetensi minimum atau yang biasa kita singkat dengan AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ya, di sini ditekankan yaitu untuk kita mampu mengembangkan kapasitas diri melalui apa? Melalui literasi. Ya, di sini ditekankan kita wajib menggunakan perangkat kita untuk melakukan literasi, yaitu literasi berupa literasi digital. Nah, apa landasannya? Nah, perhatikan pijakan pada Undang-Undang Sisdiknas. Perhatikan di situ, adik-adik bisa membaca pasal 57 ayat 1. Pasal 57 ayat 1, pasal 59 ayat 1. Di situ ada hubungan dengan pemerintah dan pendidikan nasional. Pijakan yang kedua, PP Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46 ayat 3, perhatikan di situ, itu dia bicara mengenai asesmen nasional. Kemudian pasal 46 ayat 4. Pasal 46 ayat 4 itu juga berkaitan asesmen, dan pasal 46 ayat 5. Adik-adik sekalian bisa baca baik-baik di situ. Kalau adik-adik mau menambah informasi bisa browsing di Google, bisa lihat, bisa membaca satu persatu. Nah, pasti adik-adik bertanya, untuk apa asesmen kompetensi minimal itu? Nah, asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya, kalau UNBK itu dirancang untuk mengevaluasi siswa secara pribadi. Jadi mengukur siswa pada saat dia bersekolah selama 3 tahun, apa kemampuannya. Ya, diukur selama 3 tahun. Tetapi untuk asesmen kompetensi minimum, siswa dan satuan pendidiknya diukur. Dan skop yang lebih besar daerah juga diukur. Dan lebih besar lagi, standar pendidikan nasional juga diukur melalui asesmen kompetensi minimum. Ya, jadi diukur secara keseluruhan. Jadi setelah adik-adik melakukan ujian, ada model survei karakter, ada ujian literasinya, baik literasi digital, literasi numerasi pada saat adik melaksanakan ujian. Nah, di situ sekolah diukur, siswa diukur, daerah diukur, dan sistem pendidikan nasional diukur dari hasil pekerjaan adik-adik sekalian. Apa saja yang ada dalam AKM? Ya, sekarang adik-adik harus tahu kira-kira AKM itu apa saja. Nah, asesmen nasional terdiri dari AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Informasi dari ketiganya diharap dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Jadi ada AKM, asesmen kompetensi minimum, literasi numerasi. Ya, literasi membaca, numerasi berarti berkaitan angka-angka. Ada survei karakter. Karakter kita juga disurvei karena kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, dari hasil yang adik peroleh, maka lingkungan belajar adik-adik juga bisa diukur. Bisa diukur. Ya. Baik, untuk AKM literasi numerasi, literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar, sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Pengukuran literasi numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada konten yang luas tetapi dangkal. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter diukur secara mendalam dalam asesmen skala besar.
Meski demikian, survei karakter dapat memberikan informasi berharga tentang sikap nilai. Perhatikan sikap nilai dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh. Jadi peran sekolah dulu untuk memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, nilai, afektif, sikap, dan spiritual. Yang berikut, yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusif sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran, dan latar belakang keluarga murid. Informasi survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah perencanaan, perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi survei belajar ini, berarti pada saat kita ujian, di situ ada survei belajar. Jadi di situ survei belajar pada saat kita mengisi survei itu sudah diukur. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Lalu mereka sudah bisa mengukur kualitas belajar, iklim keamanan inklusif sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran, serta latar belakang keluarga daripada murid itu. Apa tujuan itu semua? Adik-adik sekalian, tujuan daripada asesmen kompetensi minimum atau asesmen kompetensi minimal. Tujuannya adalah asesmen menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah atau madrasah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Jadi asesmen kompetensi asesmen yang dilaksanakan oleh siswa, yaitu kelas 8, kelas 11 kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Itu kemudian guru-guru, kemudian kepala sekolah, dari kesemuanya itu hasilnya diukur oleh Kementerian Pendidikan Nasional, lalu dilakukan perbaikan mutu pendidikan itu sendiri. Dievaluasi dulu, setelah itu dilakukan perbaikan mutu, hal-hal yang perlu dibenahi. Kemudian yang berikut, perbedaan antara UNBK dan AKM. Nah, adik-adik harus mengetahui apa sebenarnya UNBK dan apa sebenarnya AKM, yang menjadi pembedanya itu apa. Untuk ujian nasional, menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang, mengukur capaian individu peserta didik, peserta seluruh peserta didik kelas 9, 12, laporan individual peserta didik, yaitu menghasilkan surat hasil ujian nasional. Asesmen nasional mengevaluasi kualitas pendidikan. Di sini ada perbedaan. Di sebelah menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang, sedangkan di sebelah mengevaluasi kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu mencakup semua komponen yang ada dalam pada satuan pendidikan itu. Jadi semua komponen yang ada dalam SMA negeri swasta. Memotret input, dia potret, dia pantau input, proses, dan hasil. Kalau adik-adik, Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah jawabnya yang begitu-begitu saja, maka kita sudah bisa diukur hasilnya pada saat pelaksanaan asesmen. Di sana di ujian nasional berbasis komputer, peserta seluruhnya kelas 9 dan kelas 12. Kelas 9 untuk SMP dan kelas 12 untuk SMA. Sedangkan di asesmen nasional, peserta meliputi, dia hanya mengambil sampel saja. Mengambil sampel saja, yaitu kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA. Guru dan kepala sekolah. Kemudian laporan satuan pendidikan. Kalau di sebelah laporan individual, maksudnya hasil daripada siswa itu sendiri. Tetapi di asesmen nasional itu laporan satuan pendidikan, berarti laporan keseluruhan daripada satuan pendidikan, mulai dari input, proses, dan hasil belajar daripada satuan pendidikan itu sendiri dibuat dalam bentuk laporan. Kalau kita punya inputnya kurang bagus, prosesnya kurang bagus, tentu hasilnya juga tidak bagus. Oke, berikut. Dukungan kekuatan sekolah dalam pelaksanaan asesmen tahun 2021 ini. Nah, di prasarana kita memiliki 2 buah ruang laboratorium komputer. Ada satu di bagian atas dan satu di bagian bawah. Ini dilengkapi dengan AC. Yang berikut sarana, kita memiliki 4 server dan 82 unit PC. 82 unit PC, yaitu terdiri dari 20 PC
all-in-one dan 62 PC biasa. Kemudian teknisi dan HD, teknisinya saya sendiri, ya, saya sudah memperkenalkan di depan. Kemudian yang berikut adalah Pak Yosef Bala, Pak Yosef Bala, dia adalah proktor untuk asesmen tahun ini. Jadi semua dukungan ini akan kita peroleh sebagai pendukung selama kegiatan pembelajaran sampai dengan ujian adik-adik sekalian selama 3 tahun berada di SMA PGRI. Baik, akhirnya sekian dan terima kasih. Kurang atau lebih pada saat proses pembelajaran akan kita sama-sama saling melengkapi. Selamat pagi.